1 tahun. Mungkin itu lebih panjang ketimbang nasib percintaan. Enggak ding, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Listia di sini. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang selalu kita peringati tiap tanggal 10 Zulhijjah, yang di tahun ini jatuh di hari Selasa. Untuk konten episode kedua dari Ngobrol Gizi, kita akan ngebahas tentang daging kurban. Yuk kita bahas sama-sama. Seperti teman-teman ketahui bahwa daging sapi dan daging kambing adalah jenis daging merah, yaitu daging yang diperoleh dari hewan mamalia. Jadi di sini kita akan lebih ngebahas kedua daging tersebut. Oke? Nah, untuk kandungannya sendiri, daging sapi dan daging kambing merupakan bahan makanan yang mengandung protein hewani. Di dalam daging sapi dan kambing itu terdapat protein esensial, di mana protein tersebut adalah protein yang memang tidak bisa dibentuk oleh tubuh dan bisa kita dapatkan dari makanan. Selain protein, daging juga mengandung mineral dan juga vitamin. Mineral yang banyak ditemukan adalah mineral besi, di mana mineral besi ini sangat baik untuk pembentukan hemoglobin. Apalagi di dalam daging itu besi yang dikandungnya adalah dalam bentuk heme, di mana heme ini lebih mudah diserap ketimbang non-heme. Nah, non-heme ini biasanya ditemukan di tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk penyerapannya sendiri dari daging, besinya itu bisa terserap 10-35%. Sedangkan dari tumbuhan itu tidak sampai 10%. Daging juga mengandung vitamin, yaitu vitamin B kompleks. Ada B1 atau tiamin, kemudian B2 riboflavin, B3 niacin, B6 dan juga B12. Di mana tiap-tiap vitamin ini juga punya fungsinya masing-masing. Seperti B1 atau tiamin itu sangat berperan pada produksi energi, dan vitamin B12 yang kita kenal sebagai sintesis DNA. Selanjutnya adalah terkait kolesterol. Nah, ini sering banget disalahin nih, kandungan kolesterol dari daging merah. Padahal kolesterol itu sendiri juga punya fungsinya untuk tubuh kita. Dan jangan salah ya, bahwa kolesterol itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari makanan. Karena dalam tubuh kita sendiri, kolesterol itu dibentuk di dalam hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi dan kandungan gizi yang terdapat dalam daging. Menurut tabel komposisi pangan Indonesia, dalam 100 gram daging sapi mengandung energi sebesar 201 kalori. Kemudian lemaknya sebesar 14 gram dan protein sebanyak 18,8 gram. Sedangkan daging kambing untuk ukuran yang sama, yaitu 100 gram, mengandung energi 149 kalori, lemak 9,2 gram, dan juga protein sebesar 16,6 gram. Kalau kita bandingkan antara daging sapi dan juga daging kambing, ternyata memang daging sapi ini lebih unggul meskipun bedanya tidak terlalu jauh dengan daging kambing. Perlu diingat juga bahwa teknik pengolahan akan berpengaruh pada zat gizi dan energi yang dikandung dalam daging. Nah, yang tadi kita bicarakan adalah daging yang masih mentah. Jadi kalau sudah diolah, itu pasti akan berbeda lagi ya teman-teman. Ingat itu. Selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana sih porsi yang baik untuk mengkonsumsi daging merah. Yang paling mudah untuk menentukan porsi dalam satu kali makan, kita bisa menggunakan ukuran rumah tangga. Nah, di sini untuk daging seperti daging sapi dan juga daging kambing, itu penukarnya adalah 1 potong sedang. Kita bisa kok mengkonsumsi sebanyak 3 penukar atau sekitar 100 gram. Seperti itu ya.
Next, kita akan berbicara tentang bagaimana sih penyimpanan daging yang benar. Tidak hanya sehari 2 hari nih teman-teman, ternyata daging kurban bisa kita simpan bahkan sampai setahun. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa kita harus menyimpannya dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu seperti apa sih? Apakah kalian sudah tahu? Berikut adalah 4 tips yang bisa kita gunakan untuk menyimpan daging agar bisa berumur panjang. Yang pertama, sebelum disimpan, daging jangan dicuci. Loh, kok malah jangan dicuci? Karena jika kita mencuci daging dengan menggunakan air keran, yang ada malah kuman-kuman yang terdapat dalam air tersebut bisa masuk ke pori-pori daging, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas daging tersebut. Jadi jangan khawatir, kalau misalkan ingin disimpan, justru tidak dicuci adalah langkah yang benar. Yang kedua, jika kita mendapatkan daging kurban yang banyak, alhamdulillah, kita bisa membaginya ke dalam porsi yang lebih kecil. Maksudnya kalau misalkan kita dapat 4 kilo nih, nah kita bisa membaginya ke dalam kemasan setengah kilo, 1 kilo, ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Pembagian porsi ini juga bisa memudahkan kita untuk mengolahnya nanti. Daging dalam keadaan beku bahkan bisa disimpan lebih dari 1 tahun. 1 tahun, mungkin itu lebih panjang ketimbang nasib percintaanmu. Enggak ding, bercanda. Yang ketiga, jangan buru-buru masukkan ke dalam freezer. Daging bisa kita masukkan dulu ke kulkas yang sejuk selama 4-5 jam. Nah, kalau sudah dingin, kita bisa masukkan ke dalam freezernya. Begitu ya. Yang keempat, jika kita ingin mengolah daging beku, sebaiknya jangan mencairkan es atau daging beku tersebut menggunakan air panas. Cara yang benar adalah kita bisa menggunakan metode thawing, di mana kita bisa meletakkan daging beku di bawah air keran dengan suhu normal. Nah, di sini perlu diingat bahwa daging tersebut harus dalam keadaan tertutup rapat atau belum kita buka dari plastik ataupun tempatnya. Oke, jika daging sudah kembali empuk, silahkan buka plastiknya, kemudian cuci hingga bersih, tiriskan, dan siap dimasak. Selamat memasak! Itulah sekilas dari serba-serbi daging kurban, mulai dari kandungan gizinya, porsinya, dan juga bagaimana sih cara penyimpanan yang benar. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya soal daging kurban dan belum terjawab di video ini, boleh banget tulis di komentar. Sampai bertemu di konten ngobrol gizi berikutnya. Selamat lebaran semuanya. Dadah.